Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik, Vina. Alhamdulillah ganteng. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai asesmen. Nah, apakah dari Bapak Ibu sekalian ada yang tahu apa itu asesmen? Oke, kita akan belajar bersama mengenai asesmen dan izinkan saya untuk membagikan layar. Nah, asesmen menurut Permendikbud nomor 18 tahun 2018 menjelaskan bahwa salah satu pokok guru ialah menilai atau melakukan asesmen untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Dan dalam asesmen tersebut ada 3 jenis, yaitu yang pertama asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Yang dimaksud dengan asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan di awal sebelum pembelajaran dimulai. Biasanya berupa karakter setiap siswa, pretest, ataupun yang lainnya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita bisa melakukan asesmen diagnostik, seperti melihat karakter siswa ataupun melakukan pretest pada mata pelajaran yang akan kita pelajari pada hari itu. Yang kedua ada asesmen formatif. Asesmen formatif merupakan penilaian yang berorientasi pada proses pembelajaran agar siswa memperoleh umpan balik dari guru untuk memperbaiki capaian pembelajarannya. Untuk umpan balik dan tindak lanjut dalam asesmen formatif diperlukan agar siswa memaknai pengalaman belajar yang telah dilakukan, tidak hanya hasil yang telah dicapai. Nah, asesmen formatif ini yang sering kita gunakan untuk melakukan penilaian dari apa yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Untuk prinsip-prinsip asesmen formatif pada pelaksanaannya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Tidak hanya dilihat dari hasil akhir saja, namun guru memantau perkembangan proses belajar siswa dan memberikan umpan balik ataupun tindak lanjut dari hasil yang diperoleh. Seperti misalkan pada pembelajaran matematika yang dinilai tidak hanya hasil akhirnya saja, cara menemukan hasilnya saja, tapi yang dilihat adalah langkah-langkahnya atau usaha dari peserta didik dan perkembangan proses belajar siswa. Asesmen formatif sebagai asesmen diagnosis berkala. Nah, yang dimaksud dengan diagnosis berkala itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Asesmen sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu, seperti UTS ataupun UAS, seperti itu. Nah, ini ada perbedaan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kalau untuk asesmen formatif, bisa kita lihat di sini. Nah, asesmen formatif dilakukan saat proses pembelajaran, unit, bab, atau kompetensi tertentu berlangsung. Jadi ketika ada suatu bab atau suatu kompetensi yang akan diperoleh, jadi kita akan melakukan asesmen formatif. Kalau untuk yang sumatif, kita akan melakukannya di akhir pembelajaran atau bab yang dimaksud ulangan seperti itu. Jadi di akhir bab akan kita lakukan asesmen secara sumatif. Kalau untuk formatif, ketika masih mempelajari suatu bab atau suatu kompetensi, kita melakukan asesmen formatif. Nah,
Yang kedua, tujuannya. Kalau yang formatif, tujuannya untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap suatu bab tertentu. Kalau yang sumatif, untuk mengetahui pencapaian dari hasil belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. Jadi kalau untuk formatif, ketika pembelajaran dimulai, kita akan mengetahui perkembangannya seperti apa. Tapi kalau untuk yang sumatif, kita hanya akan mengetahui pencapaian peserta didik sampai mana atau hasil akhirnya, seperti itu. Kemudian hasil digunakan untuk dasar memperbaiki proses pembelajaran pada suatu unit, bab, atau kompetensi yang sedang dilakukan agar peserta didik dapat mencapai penguasaan yang optimal atau maksimal. Kalau yang sumatif, hasil itu merupakan suatu bukti mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik. Jadi misalkan peserta didik tidak menguasai suatu materi, jadi akan dibuktikan dari asesmen sumatif yang diambil di akhir pembelajaran. Dan hasil penilaian formatif tidak dipakai untuk menentukan nilai rapot, karena yang dinilai hanya proses pembelajarannya atau progresnya. Tapi kalau untuk asesmen sumatif digunakan untuk menentukan nilai rapot, naik atau tidaknya, dan lulus atau tidak lulus, seperti itu. Untuk selanjutnya, kita coba untuk materi asesmen, saya rasa sudah. Dari asesmen ada 3, yaitu asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Diagnostik dilakukan di awal, formatif dilakukan di tengah-tengah atau saat proses pembelajaran, dan sumatif dilakukan di akhir. Nah, untuk itu, untuk Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ya, tanya Bu Vina. Ya. Di sini kan tadi dijelaskan bahwa yang formatif itu kan di tengah-tengah ya. Ya. Itu contoh pembelajaran saat di tengah-tengah itu seperti apa? Ya, baik, saya terima pertanyaannya. Jadi, kalau asesmen formatif ya, asesmen formatif dilakukan di tengah-tengah saat proses pembelajaran. Karakteristik peserta didiknya seperti apa dan contohnya seperti apa, seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di dalam pembelajaran atau di dalam kelas kita sering menemukan suatu hal-hal yang menarik di sana. Jadi ada peserta didik yang memang progresnya bagus, rajin, setiap kali dilakukan suatu latihan soal, mereka akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Namun ada 1 atau 2 peserta didik yang malas, yang tidak mengerjakan dengan sengaja ataupun tertidur di kelas. Jadi progres-progres itu yang akan kita nilai. Misalkan siswa diberikan teguran, misalkan, ayo kita kerjakan lagi. Biasanya ada anak-anak yang tertidur, jadi dibangunkan, diajak untuk melakukan hal yang harusnya dilakukan, seperti mengerjakan latihan soal atau dan sebagainya. Dan kita harus memberikan apresiasi kepada anak-anak yang sudah mengerjakan latihan soal tersebut, atau prosesnya, proses perkembangannya itu baik, seperti itu. Jadi untuk siswa-siswa yang tertidur pada saat pertemuan pertama, misalkan nanti pertemuan kedua masih tidur lagi, tapi pertemuan ketiga dia sudah mulai mengerjakan terus, ada perkembangannya, nanti akan dilihat. Jadi pada perkembangan itu, pada penilaian atau asesmen
formatifnya itu akan berkembang menjadi lebih baik. Tapi kalau misalkan ada siswa yang pada saat pertama pertemuan sudah mengerjakan, tapi pertemuan selanjutnya dia tertidur dan tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan, berarti asesmen formatifnya masih belum berkembang. Jadi yang harus kita lakukan adalah mensupport atau memotivasi siswa agar dia bisa melakukan tumbuh kembang gitu, melakukan proses perkembangan dalam pembelajarannya seperti itu. Bisa diterima Ibu Urfi? Apakah ada pertanyaan lagi? Ibu Hikmah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Jelas, makanya nanti akan menyusul. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Malah soalnya nyamain ke dinas. Saya rasa penjelasan kali ini saya cukupkan. Semoga ilmu yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan bisa diterapkan pada peserta didik yang akan diajar oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.